selamat datang di Free Nimo Tarot Channel. Apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku nggak pick a card, nggak pick a deck, nggak pick a flower ya. Kita hari ini akan ngebahas mengenai bahayanya kenalan di online dating atau kenalan di sosmed. Pokoknya intinya kita kenalan di dunia maya ya. Karena aku itu kalau buka reading yang temanya misalnya siapa sih yang serius sama kamu, siapa soulmate-mu, siapa yang merindukanmu, itu aku suka lihat ya, ada beberapa pile atau deck yang ternyata kamu tuh ketemunya di sosial media, ketemunya di online dating ya. Nah itu aku mau ngebahas, kalian harus hati-hati ya. Mungkin kalian udah tahu, tapi aku mau mengingatkan bagi yang baru berkecimpung di online dating, kan aku juga pernah mengalami ya. Jadi aku juga membahas ini berdasarkan pengalaman yang aku alami dan berdasarkan teman-teman yang aku alami ya gitu. Jadi misalnya gini ya, kamu kenal di online dating atau kenal di sosmed, satu ya yang harus kalian perhatikan itu adalah kamu lihat profile picture-nya ya. Biasanya tuh ya orangnya tuh ganteng banget ya, kan kalau maskulin ya. Kalau feminin biasanya mungkin dia cantik ya. Jadi aku nih belum sempat sih tanya-tanya seseorang maskulin yang ikutan online dating ya, karena biasanya mereka gengsi gitu loh kalau kalau ketahuan kenalan di online dating ya. Nah biasanya tuh PP-nya ganteng banget ya, cakep deh pokoknya ya, dan kelihatan dia tuh matang ya, dan kelihatan dia tuh sepertinya seseorang yang punya materinya lumayan ya, kelihatan dia kaya. Misalnya dia profile picture-nya ada yacht-nya ya, ada perahu gitu loh, terus ada di suatu tempat yang indah banget ya. Biasanya sih orang-orang ini banyak yang misalnya orang kulit putih ya. Nah sekarang udah merambat, ada juga yang misalnya dia tuh keturunan Tionghoa, tapi ada di misalnya ada di Hong Kong, ada di Amerika, ada di Inggris. Nah seperti itu ya. Nah ada juga profile picture-nya tuh yang dia ada anak kecil ya. Nah setelah itu biasanya kan kalian pasti tuker-tukeran email atau tuker-tukeran WhatsApp ya kalau sekarang. Nah setelah tuker-tukeran email atau WhatsApp itu kan pasti kamu ini dong chat deh, chatting gitu ya. Nah kalau kamu kenalnya di WhatsApp, kamu ada bisa klarifikasi, misalnya minta video call ya. Pertama-tama minta ini dulu deh, misalnya kamu selfie dong yang sekarang, terus kamu kasih foto selfie kamu duluan ya kayak gitu. Terus kalau dia enggak dia kasih yang standar aja yang ada di misalnya di profile picture-nya di Facebook, di Instagram, atau yang di online dating tersebut ya. Berarti kan dia cuma punya stok foto-foto yang itu aja. Bisa jadi fotonya juga dibajak ya, karena banyak scammer. Jadi sebenarnya dia tuh nanti intinya intinya tuh cuman mau nipunya nantinya dia minta materi ya, seperti itu. Di sini intinya kan sebenarnya kamu nyari ini ya, nyari seseorang yang bisa dibagi kasih, nyari soulmate ya, kayak gitu. Yang menurut aku sih ya dong, kita harus usaha ya. Usahanya tuh juga bisa dong di sosial media kenalan, bisa juga dong di online dating ya kan. Aku juga pernah ya di online dating seperti itu ya. Nah di sini ya gini deh, aku mau share pengalaman aku ya waktu aku pertama kali ikutan online dating ya. Nah waktu itu sih lagi musimnya BlackBerry ya, jadi belum ada WhatsApp, udah lama banget. Nah jadi seringnya itu aku tuker-tukeran email dong. Nah pertama dia email, dia bilang tertarik sama aku, dia bilang aku cantik ya. Aku sih suka bingung ya kalau udah bilang kok aku cantik ya gitu ya, agak-agak nggak percaya. Nah email kedua ya, setelah aku balas ya, aku juga kirim foto ya, foto lain, dia juga kirim foto ya, fotonya kan udah aku bilang ya ganteng ya. Nah email kedua dia bilang dia serius. Nah harusnya itu aku mikir bahwa nggak mungkin lah ya, baru ketemu di email gitu ya langsung serius. Harusnya sih itu nggak masuk akal ya, karena kalau orang serius pasti dia cek background ya, udah bicaranya tuh udah sering deh. Karena kalau menurut aku orang falling in love, orang serius itu harus ada proses ya. Bisa juga ya mungkin kalau kenal secara fisik sih love at the first sight ya, tapi
Kalau menurut aku sih tetap lah, kalau menurut aku ya itu harus ada proses gitu loh. Dan setelah tuker-tukeran email itu ya dia bilang dia serius ya. Sebenarnya sih aku senang aja ya, senang-senang aja karena waktu itu aku nggak punya referensi mengenai bahayanya kenalan di online dating ya. Nah, email ketiga apa keempat dia bilang dia serius, dia ingin meminang aku ya. Terus dia bilang dia ngirim kayak mas kawin duluan ke aku sebelum dia datang ya. Dia mau ngirim macam-macam lah, perhiasan dari ibunya lah atau apalah kayak gitu ya. Nah, setelah aku terima email lagi, ternyata isinya dia bilang barang yang dia kirim itu nyangkut di suatu tempat. Jadi aku harus transfer sejumlah uang ke seseorang. Aku lagu dong ya, harusnya tuh kalau urusan nyangkut berarti urusan si ekspedisi dong ya. Nah di situ uangnya besar banget, berapa ribu dolar gitu, dan nggak mungkin banget kali ya kan. Nah di situ aku mulai terbangun intuisi, mulai terbangun logika ya, mulai feeling aku udah nggak enak ya. Nah baru aku tahu ternyata itu adalah scammer ya, dan aku baca-baca gitu, aku googling ya, ternyata emang itu tanda tanya, berarti dia tuh minta uang ya, minta uang. Nah ada juga ya, aku juga coba terus ya, bukan coba terus, maksud aku kadang aku iseng aku lihat lagi. Ada juga yang profile picture-nya dia tuh misalnya dia punya anak, nanti kalau dia email dia bilang istrinya tuh meninggal kecelakaan, jadi dia cuma berdua sama anaknya. Itu untuk apa? Untuk narik simpati kamu. Sesudah dia bilang dia cinta kamu, sayang kamu, serius kamu, pasti kamu jatuh hati dong. Sebenarnya sih kita kalau tidak kirim uang ya, misalnya kita udah sadar nih dia scammer, tetap aja kita ada sedihnya loh. Kita udah punya rasa ya, tahu-tahu aduh orangnya palsu men gitu ya, orangnya palsu, kesel nggak sih gitu ya. Emang sih kita selamat, uang kita nggak keluar ya, kita nggak tertipu, tapi tetap loh kayak waktu itu aku udah suka ya, agak-agak gimana gitu ya, agak-agak down juga gitu. Nah dari situ aku selalu kalau kenal di sosial media, kenal di online dating, aku pasti melakukan itu ya, cek kalau media sosialnya. Kalau dia nggak punya, aduh udah langsung curiga deh ya. Aku juga pernah ada success story di online dating ya. Aku ketemu seseorang dan setelah aku cek dia punya sosial media dan banyak di tag temennya ya. Kalau dia nggak di tag teman-temannya, kamu udah harus curiga ya, berarti dia cuman copot sana copot sini foto-foto orang ya. Dan setelah aku cek sosial medianya ada, aku minta Skype dong. Waktu itu belum ada WhatsApp tetap ya, jadi aku pakai Skype. Ternyata dia benar orangnya ya, dan benar juga emang aku ketemu ya, dan aku jadian ya. Kalau menurut aku sukses story yang kena di online dating dan di sosmed itu nggak banyak sih menurut aku ya. Ada mungkin antara 20-25% dibanding antara 80-75% ya, antara yang sukses sama yang enggak ya. Ya aku doakan sih bagi kalian yang emang udah dicek ternyata orangnya real person ya, orang beneran ya, ya mudah-mudahan sih seperti itu ya. Nah si scammer ini ya the devil lah kalau menurut aku ya. Tuh, sometimes the devil has a pretty face ya, seperti itu. Nah satu lagi ya, aku ingatkan ya, ada juga misalnya dia real person ya, setelah kamu cek video call, ternyata dia beneran orangnya ada, emang bener sama seperti di profile picture-nya. Hati-hati karena dia bisa jadi dia ingin online sex aja. Yang aku takutkan ya, ini hati-hati banget, takutnya direkam dan kamu nanti di blackmail ya, diperas, tetap diminta uang juga ya. Ini sih aku pernah nanyain ya, sama yang aku jadian waktu itu ya. Waktu aku LDRan ketemu di online dating ya, orang Singapura. Aku tanya, kalau cowok gimana sih, scammer-scammernya sama kamu ngapain? Itu Han, dia bilang gitu, dia tuh nanti minta itu, katanya dia minta uang ya. Sometimes the devil bisa has a pretty face, tapi dia ngiming-ngiming kamu yang palsu. Ini uangnya palsu pastilah, es krimnya palsu, nanti kamu dicelakain sama dia ya, bisa aja seperti itu. Terus apalagi ya, nah itu ya tadi, hati-hati ya, apabila ternyata dia real person, dia minta video seks ya, kayak gitu ya. Aku takutin nanti kamu direkam deh gitu. Bagi kalian yang udah punya yang punya pengalaman, nanti kamu share pengalaman kamu ya, yang benar-benar sukses sama yang enggak, untuk ngebantu teman-teman
memperingati ya gitu ya, atau membantu teman untuk menyemangati ya. Yang penting di sini tetap aku adalah hati-hati gitu, be caution ya gitu, hati-hati banget ya kalau ketemu kenalan di online dating ya. Kalau dia bilang dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu gitu ya, hati-hati dulu. Kalau menurut aku pribadi ya, sayang apalagi lang cinta itu butuh proses ya, itu butuh pengenalan gitu loh, butuh pengenalan lebih jauh ya. Eh, karena di sini aku tetap mendoakan kalian ya, agar kalian punya energi seperti ini ya. Ada Ten of Cups ya, yang benar-benar kalian bahagia ya sama anak-anak, sama suami, sama istri ya, seperti itu. Jangan sampai nanti kalian punya energi ten of swords ya, dimana harapan kamu kayak waktu pertama kali mencoba online dating, harapan aku langsung kabur men. Langsung kabur gitu ya, kayaknya aku langsung menjauh ya. Ya meskipun begitu ya, bagi kalian yang masih ingin atau ternyata mencoba ya, sebenarnya sih nggak masalah ya mencoba. Karena ada teman aku, dia nikah sama orang Australia ya, emang dari online dating ya, dari online dating. Biasanya sih dia bilang sih dia waktu itu yang berbayar ya. Jadi mungkin kalau yang free emang harus agak hati-hati ya, kalau yang gratis-gratis gitu. Uh, Sebentar aku cek ya, apalagi ya, bentar. Oh iya, satu lagi ya, dia tuh suka bilang kalau dia tuh kaya. Nah, aku suka bilang, aku bingungnya gini loh, kalau kaya, kenapa sih dia nggak nyari orang deket-deket aja? Kenapa sih dia nggak nyari yang jauh lebih cantik dari aku? Aku suka bingungnya seperti itu ya. Nah, tetap harus hati-hati ya, tetap kita jangan GR kalau kita dibilang cantik, kalau kita dibilang aduh you are the one, jangan terlalu GR. Kamu tetap harus lebih meningkatkan kehati-hatian. Justru kalau orang yang bilang hey, how are you? How are you doing? How's your day? Terus cuman gitu aja, aku suka merasa ya ini real people. Emang benar ternyata dia real people ya. Seperti itu. Aku belum ada cerita sukses lagi mengenai online dating ini ya, karena emang benar aku ketemu beberapa orang yang real person dan akhirnya sempat jadian sama aku ya. Aku sempat jadian 3 kali dan tapi emang belum jodoh ya. Jadi mereka hanya selingan aja ya, mengisi hari-hari aku agar aku punya aku happy gitu ya gitu. Aku juga nggak terlalu gimana waktu putus, nggak no sad tears gitu ya. Jadi aku benar-benar nggak nangis deh waktu putus, karena aku udah punya cinta di hidup di jiwa aku, udah punya hal positif di jiwa aku. Jadi kalau emang bukan jodoh ya, kalau bukan jodoh ya udah gitu, pasti ada jodoh aku nanti di luar sana. Seperti itu ya lovelies ya. Kalau nanti ternyata penjelasan aku kurang ya, dan kamu punya punya pengalaman untuk di-share, sekali lagi aku anjurkan ya untuk sharing ya sama teman-teman. Kalian juga tolong lihat-lihat komen ya, siapa tahu ada yang mau share pengalaman sukses dan pengalaman gagalnya di online dating. Sekali lagi hati-hati, lihat PP-nya, jangan terlalu percaya omongan manisnya, jangan sampai kamu transfer uang ke mereka ya, karena bisa jadi itu adalah bohong. Oh iya gini, kadang-kadang mereka tuh lebih interest ya, lebih seneng nanya, kamu bisnisnya apa, kamu kerjanya di mana. Nah kalau aku ya untuk nyoba, aku bilang aku nggak kerja sekarang, aku cuma part timer aja gitu. Biasanya sih mereka kalau tahu kita nggak kerja, kita nggak punya uang, mereka menjauh perlahan ya, seperti itu. Jadi kita mesti pintar-pintar lah ya untuk ngetes mereka tuh real people atau cuman scammer atau cuman fake people ya. Nanyain kerjaan ya, kamu tes aja. Dia bilang kamu punya anak berapa, aku bilang aja anaknya 4, karena aku bilang anaknya 6 ya, biar mereka mundur juga dong kalau anaknya 6. Pasti banyak biayanya ya gitu, pasti mereka juga nggak mau langsung bertanggung jawab seperti itu. Aku doakan kepada kalian untuk pencarian soulmate-mu ya, untuk pencarian jodohmu ya, untuk kalian mempunyai keluarga bahagia nantinya ya. Aku doakan terbaik untukmu. Semoga kalian segera mendapatkan soulmate, segera menemukan kebahagiaan berkeluarga ya. Terima kasih banyak sudah nonton ya. Jangan lupa loh tetap kasih aku like, jangan lupa juga untuk subscribe yang belum ya, dan aku akan buat video yang fun lagi ya, pick a card lagi atau pick flower. Oke, see ya, bye.